Shalom jagoan cilik, apa kabarnya? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan juga terus sehat ya. Nah, jadi hari ini aku akan bagiin sesuatu nih teman-teman tentang kalimat yang sering banget kita dengar nih, mungkin dari film, dari lagu, dari pembicara-pembicara yang suka ngomong gitu tentang hal ini gitu ya. Apa sih kalimatnya? Yaitu adalah it's okay not to be okay gitu. Nah, kenapa sih kalimat ini gitu ya kalau ditanya? Nah, jawabannya itu adalah sebenarnya kalimat ini merupakan salah satu kalimat yang mendeskripsikan diri aku banget teman-teman dari seminggu, 2 minggu, atau mungkin berbulan-bulan belakangan ini gitu ya. Jadi kayak aku tuh lagi dalam keadaan yang tidak sangat amat baik, tapi dengan kalimat ini aku menerima diri aku kalau aku lagi dalam keadaan seperti itu. Dan justru bukannya aku kabur dari perasaan yang aku alamin, tapi aku hadapin teman-teman. Nah, itu dia teman-teman yang aku mau bagiin ke kalian semua. Kayak jangan kabur dari hal-hal yang seperti itu gitu, hal-hal perasaan-perasaan yang mungkin kalian nggak pengen itu ada gitu, mungkin kalian khawatir, kalian sedih, kalian kecewa, kalian merasa capek, kalian merasa jenuh dan sebagainya. Tapi sadarlah teman-teman, semuanya itu nggak apa-apa gitu. Kita nggak apa-apa ada dalam keadaan yang nggak baik aja akhir-hari ini. Kita nggak apa-apa dalam keadaan yang sebenarnya mungkin lagi di bawah gitu, karena pada dasarnya semua orang milikin fase yang sama gitu. Mereka ada yang di atas, mereka ada yang di bawah gitu. Dan mungkin saat-saat ini kita lagi ada di fase dimana kita ngerasa kita di bawah, tapi bukan berarti kita lemah teman-teman. Nah jadi jangan sampai kita anggap diri kita lemah karena kita ada di fase yang seperti itu. Padahal semua orang bisa ngerasain fase yang seperti itu teman-teman. Dan yang aku pengen ingetin ke kita sih sama-sama, ketika kita tahu kita ngerasa diri kita lagi dalam fase yang tidak baik, jangan pernah berhenti buat terus kejar Tuhan dan jangan pernah nyerah gitu teman-teman. Kayak aku pengen ingetin kalian juga gitu, sama-sama yuk bangkit gitu, cari apapun yang bisa buat diri kita tuh semakin membaik gitu. Kayak aku sendiri lah teman-teman, aku tuh dari beberapa kali ini sering banget kayak bangun tembok di depan aku gitu. Aku semakin hari semakin bangun tembok, temboknya tentang kekhawatiran, gelisah, aku takut ini, aku takut itu, aku juga kecewa, aku bangun tembok kalau aku tuh takut di kehilangan, takut ditinggal dan lain sebagainya, aku bangun tembok banget gitu ya. Bangun tembok di depan aku segede-gedenya, sebesar-besarnya, kalau aku tuh gak percaya sama siapapun gitu. Tapi aku mau ajak kita gitu sama-sama hari-hari ini. Yuk sama-sama robohin temboknya teman-teman, sama-sama bangkit. Karena ketika kita bangkit gitu, aku percaya teman-teman, kita tuh kayak anak panah di tangannya pahlawan, kita bakal maju dengan pesat gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ada di dalam keadaan yang nggak baik-baik aja, tapi pertanyaannya mau terus-terusan ada di keadaan seperti itu berapa lama gitu. Apakah kita terus-terusan mau nyaman di keadaan yang seperti itu, atau kita justru mau bangkit dan kita kejar gitu tujuan kita, dan kita cari apa yang kita mau gitu, dan kita dapetin apa yang kita harus dapetin gitu loh. Jadi aku mau sama-sama ingetin gitu, setiap orang tuh punya perasaan, dan perasaan setiap orang itu valid adanya gitu. Jadi jangan kabur dari perasaan kamu, jangan kabur dari apapun yang kamu rasain, tetap hadapin, dan jangan lupa gitu cari apa yang kira-kira bisa ngebantu kamu buat lebih baik gitu. Kayak nggak ada satu orang pun yang bisa kita percaya kecuali Tuhan gitu. Nggak ada satu orang pun yang bisa kita andalin kecuali Tuhan gitu ya. Dan aku mau ingetin tentang Petrus juga nih, salah satu tokoh Alkitab yang mungkin kita familiar gitu ya. Dia tuh orang yang pernah buat salah teman-teman. Dia tuh pernah yang namanya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali gitu sebelum ayam berkokok gitu ya. Situ dia buat salah gitu. Di situ dia ngelakuin hal yang mungkin ngedukain hatinya Tuhan Yesus gitu, ngecewain hatinya Tuhan Yesus. Tapi apa teman-teman akhirnya yang terjadi? Dia mau bertobat, dia mau bangkit, dan dia mau dengar-dengaran sama apa yang Tuhan katain. Dan akhirnya apa? Dia dipakai Tuhan dengan sangat amat luar biasa. 3.000 orang bertobat ketika dia khotbah gitu. Nah mungkin dari sini aku mau sama-sama ingetin kita gitu. Jadi pribadi kayak Petrus, kita seringkali salah gitu, seringkali kita ngelakuin kesalahan. Dan gak apa-apa teman-teman, kita tuh manusia, kita gak masalah kita buat salah. Yang penting kita mau terima gak kalau kita melakukan kesalahan dan memperbaikinya gitu. Kita seringkali kayak Petrus gitu kan, yang buat salah, yang mungkin bertindak spontan tanpa mikir gitu. Dan kita gak tahu ke depannya kayak apa gitu. Tapi jangan sampai malah kita nyaman di keadaan kayak gitu. Tapi kayak Petrus, ketika dia tahu dia salah, dia berusaha buat berubah, dan akhirnya apa? Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa teman-teman.
Dan menurut aku penting buat kita semua hari-hari ini gitu ya. Jadi kayak jangan ada di keadaan yang kayak gitu terus-terusan, tapi sebenarnya nggak apa-apa dia ada dalam keadaan kayak gitu. Jangan menolak dan jangan kayak nganggep kok gue lemah banget ya kalau dalam keadaan kayak gini. Sebenarnya enggak, kalian nggak lemah. Tapi yang terpenting adalah ketika kita ada dalam fase kayak gitu, kita mau bangkit atau enggak, atau kita mau tetap di dalam fase yang kayak gitu dan ya gitu-gitu aja gitu, nggak ada perubahan sama sekali gitu loh. Dan aku percaya teman-teman, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, itu tuh ketika kita ada di fase-fase kayak gitu, kita semua pasti mampu buat bangkit. Dan aku mau bilang gitu, jangan bangkit sendirian, tapi bangkit bareng-bareng sama yang lain. Jangan cuma mau bangkit sendiri dan nyaman sendiri, tapi yuk ajak yang lain gitu buat bangkit bareng-bareng sama kalian. Sama-sama saling topang satu sama lain, teman-teman. Karena yang paling penting adalah ketika kita bisa baik buat diri kita sendiri, ketika kita bisa memperbaiki diri kita sendiri dalam keadaan fase-fase seperti itu, kita malah justru juga bisa ngasih dampak buat yang lain, biar yang lain juga bangkit bareng sama kita. Dan aku percaya kita semua pasti bisa. Yang paling penting adalah jangan pernah lupa andalin Tuhan, dan terus percaya kalau dalam keadaan gak baik pun Tuhan selalu setia sama kita.